Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Mubarak Bintara, NIM 4119012. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang paradigma Al-Quran dalam membangun komitmen untuk mewujudkan dunia yang damai, aman, dan sejahtera. Baik, langsung saja. Nah, paradigma Al-Quran itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu konsep dasar Al-Quran. Yang kedua, konsep dasar As-Sunnah. Dan yang ketiga yaitu metode pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang pertama itu konsep dasar Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci paling agung di dunia ini yang telah diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, yaitu secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari pada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran berbeda dengan kitab suci. Itu sebabnya mengapa setiap perdebatan di antara umat muslim dengan umat lainnya. Berbeda dengan kitab suci lainnya itu maksudnya kitab suci selain Al-Quran itu tertulis, berkonsep, dan sengaja dibuat dengan tangan manusia. Maka wajar saja jika sering terjadi kesalahan yang tidak konkret dalam hal menjawab segala masalah hukum di dunia maupun sains atau selain keduanya. Nah, selanjutnya, Al-Quran itu tidak membahas tentang hal-hal mengenai kehidupan, tidak hanya membahas tentang kehidupan maupun kematian. Nah, akan tetapi juga menyinggung masalah-masalah yang terjadi atau suatu hal yang akan terjadi, baik dari sisi sejarah, sisi sains yang ada di dalamnya. Nah, mengapa itu kita banyak melihat kaum yang non-muslim itu masuk Islam karena membuka Al-Quran? Nah, alasannya itu karena kandungnya di dalam Al-Quran itu sendiri bahkan akan terus kompatibel seiring berkembangnya zaman. Nah, mengapa Al-Quran itu disebut kitab suci? Juga karena Al-Quran itu adalah karya dari Tuhan, bukan seperti kitab suci yang lainnya yang dibuat, desain, dan konsep-konsep di dalamnya hasil dari tangan manusia sendiri. Oke, selanjutnya definisi konsep dasar Al-Quran. Yang pertama itu secara etimologi, itu yang benar qoro'a yang berarti itu mengumpulkan, menghimpun, dan qira'ah yang berarti menghimpun huruf-huruf dari kata-kata satu dengan kata-kata yang lain. Selanjutnya secara terminologi. Yang kedua, para ulama menyebutkan definisi Al-Quran yang mendekati maknanya dengan membedakan dari yang lain dengan menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam definisi ini, kalam merupakan kelompok jenis yang meliputi segala kalam, dan dengan menggabungkannya kepada Allah atau kalamullah berarti tidak termasuk semua kalam manusia, jin, dan malaikat. Nah, kita sampai ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep dasar As-Sunnah. Nah, konsep dasar As-Sunnah terbagi menjadi 4. Yang pertama itu As-Sunnah menurut istilah syariat. Yang kedua, As-Sunnah menurut istilah ulama usul fikih. Yang ketiga, As-Sunnah menurut istilah ahli fikih atau fuqaha. Yang keempat, As-Sunnah menurut ulama salaf. Nah, yang pertama, As-Sunnah menurut istilah syariat. Nah, itu segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan, sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengan adanya sebagai tasyri' atau pensyariatan bagi umat Islam. Nah, yang kedua itu yang As-Sunnah menurut istilah ulama usul fikih. Nah, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. Yang ketiga itu As-Sunnah menurut istilah ahli fikih atau fuqaha. Nah, itu merupakan segala sesuatu yang sudah tetap dari Rasulullah dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib juga, maka itu hukumnya sunnah. Yang keempat itu sunnah menurut ulama salaf, merupakan petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya baik tentang ilmu, etika, perkataan maupun perbuatannya. Lanjut. Nah, di sini akan saya jelaskan contoh-contoh dari definisi sunnah yang
dibawakan oleh hadis, yaitu antara lain yang pertama hadis qauli, ialah segala ucapan Rasulullah yang ada hubungannya dengan tasawuf. Yang kedua hadis fi'li, yaitu segala perbuatan Rasulullah yang diberitakan oleh sahabatnya seperti wudu, sholat, haji, dan sebagainya. Kemudian itu ada yang namanya hadis takrir. Nah, itu segala perbuatan sahabat yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau membiarkannya sebagai tanda setuju dan tidak mengingkarinya. Lanjut. Nah, Allah telah mewajibkan manusia agar patuh kepada kitab dan sunnah sesuai dengan kewajiban patuh yang dituliskan ke dalam hukumnya, yaitu dengan manusia harus tunduk kepada lembagnya tanpa ada kuasa mengubah hukumnya. Dengan sunnahnya, Rasulullah SAW telah menunjukkan arti yang tepat dari kitab Allah, wahyu lain diperoleh darinya yang tak satupun dibiarkan tanpa kata. Juga di sini Imam Syafi'i menekankan bahwa sunnah Nabi setelah Al-Quran. Ia berkata bahwa Al-Quran dapat dinasah oleh ayat Al-Quran yang lain, dan Al-Quran itu tidak dapat menasah sunnah. Begitu juga sebaliknya, benar adanya. Ia selalu berpendapat bahwa sunnah dapat diganti dengan Al-Quran. Namun, selama sunnah tidak nasah terlebih dahulu oleh sunnah yang lain yang telah disabdakan oleh Nabi. Nah, setelah tadi pembahasan yang kedua, terus sekarang kita menuju ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang metode pembahasan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk metode pemahaman Al-Quran, itu yang pertama itu memahami ayat dengan pemahaman sahabat. Merujuk kepada penafsiran sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud sangat penting sekali untuk mengetahui maksud suatu ayat, karena di samping senantiasa menyertakan Rasulullah, mereka juga belajar langsung dari beliau. Yang kedua, itu memahami ayat dengan ayat. Itu menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain adalah jenis penafsiran yang paling tinggi. Karena apa? Karena ada sebagian ayat Al-Quran itu menerangkan makna ayat-ayat yang lain juga. Nah, yang ketiga, yaitu memahami Al-Quran dengan hadis yang sahih. Yaitu menafsirkan ayat Al-Quran sangatlah penting, bahkan sangat harus sekali. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah tidak lain juga supaya diterangkan maksudnya kepada seluruh umat manusia. Nah, itu yang keempat, yaitu harus mengetahui gramatika bahasa Arab. Nah, untuk bisa memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, untuk mengetahui gramatika bahasa Arab itu juga sangatlah penting. Al-Quran sendiri kan diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, terus untuk yang kelima, yaitu memahami nas Al-Quran dengan asbabun nuzul, yaitu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dengan mengetahui asbabun nuzul atau peristiwa yang sangat melatari turunnya ayat, itu sangat membantu sekali dalam memahami Al-Quran dengan benar. Nah, kemudian di sini ada metodologi memahami sunnah. Nah, yang pertama itu mengklaim adanya pertentangan hadis dengan Al-Quran. Ini sangat perlu sekali diperhatikan agar tidak sembarangan orang itu melontarkan atau menuduhkan adanya hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran tanpa dasar yang kuat. Nah, yang selanjutnya itu menghitung hadis-hadis yang berbeda sama. Itu untuk memahami sunnah Nabi dengan baik. Jadi kita harus menghitung hadis-hadis yang bertema sama. Hadis-hadis yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam, yang mutlak berhubungan dengan yang muqayyad, yang on ditafsirkan dengan yang khas. Dengan demikian, makna yang dimaksud akan semakin jelas antara satu dan dengan yang lain, tidak boleh dipertentangkan. Nah, selanjutnya yaitu menggabungkan atau mentarjih hadis-hadis yang bertentangan. Di sini prinsipnya nas syariat yang benar tidak mungkin bertentangan, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Seandainya ada pertentangan, maka hal itu akan kelihatan dari luarnya saja. Kewajiban kita di sini yaitu menghilangkan pertentangan yang diklaim tersebut. Kemudian nas dalam hadis. Di
sini persoalan nas itu berkaitan dengan erat terhadap persoalan nasih mansuh, yaitu yang maksudnya itu yang menghapus dan yang dihapus di dalam hadis. Persoalan nas selain ada hubungannya dengan ulumul hadis, juga berkaitan dengan ulumul Quran. Baik, itu saja tadi yang bisa saya sampaikan terhadap materi paradigma Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kekurangan kata, saya mohon besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.